Pertama kita bakal ngomongin tentang branding ya. Branding itu merupakan sebuah proses membangun identitas dan persepsi tentang sebuah produk atau merek itu di mata audiens. Oke? Tapi penting untuk dipahami bahwa branding itu bukan cuma soal logo, nama, dan juga desain. Itu hanya bagian luarnya saja. Branding yang sebenarnya adalah itu berbicara tentang value, karakter, dan juga cerita di balik sebuah produk atau sebuah brand. Saat branding produk digital kalian tuh kuat, orang itu bukan cuma mengenal produk digital kalian aja, tapi mereka tuh bakal percaya bahkan ketika mereka tuh belum beli. Branding itu juga punya jenis-jenisnya teman-teman. Ya, tergantung konteksnya. Branding itu bisa melekat ke individu, ya, ke produk atau juga ke perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama kita bakal bahas tentang personal branding. Personal branding itu merupakan branding yang melekat pada individu ya. Bagaimana cara seseorang itu dikenal, dipercaya dan juga dipersepsikan oleh orang lain. Kalau yang kedua, kita bakal ngomongin tentang branding pada produk branding. Ini merupakan branding untuk satu produk tertentu. Tapi fokusnya itu ada pada apa yang membuat produk ini beda. Mulai dari USP-nya ya, unique selling point atau juga unique selling proposition, kemudian juga dari segi benefit produk, ya, manfaat produk, sampai bagaimana produk ini diposisikan ya dibanding kompetitor. Produk branding yang jelas itu bikin konsumen itu cepat paham bahwa ini loh produk yang cocok buat mereka. Dan yang terakhir, corporate branding teman-teman. Jadi ini merupakan branding ya untuk perusahaan secara keseluruhan, bukan cuma soal produk, tapi soal visi, misi, budaya kerja, dan juga reputasi dari perusahaan di mata publik. Jadi penting untuk dipahami bahwa personal branding, product branding, dan juga corporate branding itu berbeda fokus. Tapi mereka tuh sebenarnya saling berhubungan. Dan ketika semuanya itu selaras, ya, branding bekerja sebagai fondasi untuk marketing. Dan selling itu jauh lebih efektif. Jadi di course ini kita bakal fokus pada membangun branding pada produk. Spesifiknya lagi, terkhusus pada produk digital ya, bukan pada produk fisik. Branding itu punya beberapa tujuan utama. Ya, yang pertama menciptakan identitas. Ya, tujuan paling dasar adalah agar produk kita itu mudah dikenali dan juga diingat. Di tengah ribuan produk digital sejenis, ya, branding itu melalui nama, logo, warna, dan desain itu berfungsi sebagai wajah teman-teman yang membedakan produk kita itu dari yang lain. Secara apa? Secara visual. Kedua, itu sebagai pembeda, ya, kita ngomong sebagai differentiation terhadap kompetitor. Ya, branding itu menjawab pertanyaan, kenapa ya saya tuh harus membeli produk ini dibanding produk sebelah. Branding yang kuat itu dia menunjukkan keunikannya, ya, baik secara USP dan juga secara UVP. Baik itu dari segi kualitas, fitur, ataupun juga experience produk yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Ya, yang ketiga itu membangun kepercayaan dan juga kredibilitas. Kita ngomongin masalah trust di sini. Konsumen itu cenderung membeli produk ya yang memiliki reputasi yang jelas, teman-teman. Branding yang konsisten itu membangun citra bahwa produk tersebut tuh aman, berkualitas, dan juga dibuat dengan serius. Sehingga mengurangi resiko keraguan saat konsumen itu hendak membeli. Nah, yang keempat, itu memberikan nilai tambah, added value. Branding itu memungkinkan kita ya menjual produk dengan harga yang lebih tinggi, premium pricing. Contoh, aku kan punya produk digital content planner gitu ya. Mungkin ya tanpa nge-branding, mungkin ya kita cuma bisa ngasih offer dengan harga 20.000. Ya, template gitu. Tetapi dengan content planner dengan branding yang kuat, aku tuh bisa jual di harga 90.000. Karena konsumen membeli itu kepercayaan, teman-teman. Bukan cuma template semata. Karena mereka tahu, oh ini dibikin oleh Cari Digital Online. Ya, secara branding, Cari Digital Online itu selalu mengutamakan quality dibanding quantity. Nah, jadi kita emang selalu fokus ke kualitas produk-produk kita di semua produk yang kita buat di produk digital. Kalau kalian nggak mau perang harga, ya fokus teman-teman tuh ngebangun brand dan juga ngelakuin branding. Itu bakal menjadi sebuah strategi dan juga senjata yang paling ampuh sih. Sebenarnya teman-teman tuh nggak mau perang harga. Makanya itu salah satu tujuan utama dari sebuah branding, teman-teman. Kelima, ya kita bakal ngebangun ikatan emosional juga loyalitas. Loyalty namanya. Branding yang sukses itu nggak hanya menyasar pada logika sebenarnya, tapi juga emosional. Jika konsumen ngerasa memiliki kesamaan nilai ya value atau juga emosi, mereka tuh kayak ngerasa dimengerti ya oleh sebuah brand, ya mereka tuh akan menjadi pelanggan setia kita. Ya mereka tuh bakal loyal yang terus melakukan ya pembelian. Kalau teman-teman tuh tahu bahasanya repeat order, dan bahkan mereka tuh bisa merekomendasikannya kepada orang lain. Jadi begitu pentingnya membangun sebuah branding untuk produk digital. Karena produk digital tanpa branding itu hanya akan bertarung dari segi harga dan juga segi fitur. Emang kalian mau sampai kapan mau perang harga terus gitu? Makanya teman-teman tuh mesti nge-branding.
Kalau kita ngomongin tentang branding teman-teman, itu luas banget ya, itu luas banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ada sekian banyak item-item yang nggak semuanya itu mesti kalian penuhi sebenarnya. Ya, tapi mungkin kalau kalian pengen bekerja sebagai profesional, teman-teman tuh mesti paham ya tentang item-item ini. Kalau kita ngomongin tentang marketing nih, marketing itu bukan soal jualan teman-teman. Banyak orang yang salah kaprah tentang marketing. Marketing adalah proses menciptakan permintaan. Atau sederhananya adalah membuat orang tuh tertarik sebelum mereka tuh beli. Kalau kita sederhanakan, marketing itu merupakan create demand. Marketing itu bekerja untuk membawa produk kita itu masuk ke radar calon konsumen. Disinilah ya, berbagai channel mulai dipakai. Mulai dari konten di sosial media, ads iklan, email marketing, campaign promo, dan webinar, sampai kolaborasi dengan influencer. Semua ini punya satu tujuan yang sama teman-teman, bikin orang aware, tertarik, dan mulai mempertimbangkan membeli produk digital kita. Mereka itu bicara soal bagaimana menarik perhatian audiens yang tepat lewat channel yang tepat dengan timing yang tepat. Makanya kalau kita ringkas, marketing adalah tentang bagaimana cara menarik orang. Bukan untuk langsung beli, tapi untuk membuka pintu menuju tahap-tahap berikutnya. Kebetulan ya, saya tuh kan punya produk digital Instagram Content Planner. Tanpa marketing, mungkin orang mikir, ini kayaknya ya nggak penting sih produk ini. Aku bisa juga kok bikin content planner di spreadsheet sendiri. Tapi dengan strategi marketing yang jitu ya, kita tuh bisa bikin loh mereka mikir, wah kayaknya aku butuh nih content planner ini. Ya buat ngebantu nge-planning dan juga ngonten. Coba beli deh gitu. Jadi marketing tuh proses bikin orang pengen sama produk kita. Karena esensinya adalah create demand ya. Bukan langsung nawarin dan jualan ya, tapi bikin mereka tuh sadar dulu ngeh kalau mereka tuh sebenarnya tuh butuh dan akhirnya pengen beli. Nah, biasa kita sebagai praktisi marketing itu biasa nyebutnya itu sebagai marketing funnel AIDA. Kalau kita ngomongin tentang advertising ya, advertising itu merupakan aktivitas memberikan penawaran ataupun juga offering. Ciri-cirinya itu, satu, berbayar, paid media. Yang kedua, pesannya itu dikontrol oleh kita sebagai brand atau juga sebagai advertiser. Dan yang ketiga, itu fokus pada offer dan juga call to action. Produk digital ya, seperti e-book dan juga e-course, yang paling menentukan performa ads itu bukan produknya sebenarnya, tapi perceived transformation-nya. Ini fun fact-nya teman-teman. Contoh ya, ada sebuah produk digital dengan offering seperti dua contoh berikut ini. Pasti ya, kalian tuh bakal milih yang sebelah kanan. Kenapa? Yes, hal ini ada reason dan psikologinya gitu. Nah, jadi kalau secara psikologisnya, otak manusia itu lebih responsif ke outcome yang promise gitu dibanding dengan detail produk. Teman-teman harus paham bahwasanya memang ada 3 elemen yang membentuk perceived transformation yang kuat dalam sebuah ads produk digital. Pertama, specific outcome. Jadi semakin spesifik ya, itu bakal semakin dipercaya. Contoh nih, ya kita bikin di ads kita belajar digital marketing. Nah, itu terlalu umum aja. Dapetin 3 kali dalam 30 hari tanpa iklan mahal. Ya, spesifiknya itu dia lebih terukur. Jadi orang tuh bakal lebih percaya ya dibanding yang satu tadi. Semakin spesifik itu membuat otak itu ngerasa, oh ini realistis deh kayaknya. Jadi dia tuh nggak ngambang. Nah, ini penting banget buat teman-teman tadi misal mau bikin content ads ya. Kedua itu identifiable before after gitu. Transformasi itu kan selalu punya 2 arah ya. Pertama before dan juga after. Jadi content ads seperti before after itu bisa menjadi game changer. Apalagi kita jual produk digital, itu kan saja dia produk solusi. Makanya harus ada kayak result outcome yang orang yang kita targetin itu juga terbayang, oh kayak gini ya hasilnya. Nah, jadi kayak konten-konten before after tuh teman-teman juga mesti paham ya, gimana sih sebenarnya strateginya. Tapi ya, kalau kita ngomongin tentang konten before after ya, ini bakal bullshit ya. Semisal itu nggak jelas pain-nya. Nanti kita bakal belajar ya tentang pain and gain. Kalau secara pain and gain tuh nggak jelas, transformasinya itu ya bakal terasa hambar. Makanya penting banget kita untuk mengidentifikasi dulu apa sebenarnya pain and gain dari produk digital yang kita jual. Yang ketiga itu tentang credibility trigger ya. Di ads produk digital tuh penting banget teman-teman tuh kayak sering memunculkannya seperti testimoni, ya screenshot hasil, case study, angka real, ataupun juga authority positioning. Karena semakin besar promise yang kita tawarkan ya ke target market, itu semakin besar juga sebenarnya kebutuhan trustnya. Dan ini penting banget teman-teman, perceived value ataupun juga perceived transformation itu bukan berarti overclaim ya, ataupun juga bukan berarti janji yang berlebihan ya. Tapi ini tentang mengemas value produk dalam bahasa hasil, bukan bahasa fitur. Teman-teman pasti paham ya konsep fundamental dari hal ini. Oke, kita bakal ngomongin tentang selling nih teman-teman. Setelah branding itu membangun persepsi dan marketing itu menciptakan ketertarikan ataupun juga permintaan, barulah kita itu masuk ke tahap selling namanya. Selling adalah aktivitas untuk mengubah ya audiens menjadi pembeli. Di titik ini teman-teman, orang sebenarnya sudah kenal nih dengan brand
atau produk digital kita. Mereka sudah tertarik dan sudah punya nih niat buat beli. Ya, makanya selling itu bukan lagi soal menarik perhatian sebenarnya, tapi soal mengkonversi, mengubah audiens itu menjadi customer. Kalau kita sederhanakan ya, selling itu tentang how to convert people to buy. Selling adalah momen untuk transaksi. Ya, bisa lewat DM, WhatsApp, landing page, atau juga checkout system. Nah, disinilah keputusan akhir terjadi, teman-teman. Tapi penting untuk dipahami ya bahwa selling itu bukan cuma soal closing ya. Ada proses lanjutan seperti follow up, reminder, sampai proses pembayaran yang harus dibuat simple dan juga nyaman. Karena seringkali orang itu sebenarnya batal beli, bukan karena nggak mau ya, tapi terkadang karena proses belinya itu ribet. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, branding itu membangun kepercayaan, marketing itu membangun ketarikan, dan selling itu mengubahnya menjadi transaksi. Teman-teman bisa lihat ya di table ini bahwa memang formula ketarikannya itu ya branding itu membuat marketing menjadi lebih mudah. Ketika marketing itu menjadi lebih mudah, itu bakal membuat selling itu lebih cepat. Selling tanpa branding itu ya kita bakal perang harga. Makanya penting banget ya elemen-elemen ini nih. Ya ada branding, marketing. Ketika brandingnya itu sudah kuat, itu bakal ngebantu marketing. Ketika dari segi branding juga marketingnya sudah good governance ya, cara tata kelola, itu bakal mempermudah dalam kita selling. Kalau teman-teman nggak mau perang harga, teman-teman mesti perhatikan 3 aspek ini ya, secara branding, marketing, dan juga selling.